Mantan istri yang udah pisah 3 tahun, ternyata tak sesulit itu buat rujuk kembali. 哎呀，不是你别生气了，我知道错了，行吗？我给你转米儿。不要，我带你出去旅游去，你别自己走，行不？不去，我给你买化妆品，你爱那口红啥我都给你买，行不？我不去。差10分钟。12分钟，最多了。不是你求我，你才跟我讨价还价。咋地吧？要不要30分钟。是我的底线了，不可能再高了。怎么办？你想好吧？一口价。回家。啊？回家。不生气了啊？Padahal dulu awalnya bantu saudara, cuma dari kampung nyoba bikin 100 bal langsung habis. Sekarang bisa 400 bal seminggu, bisa bantu orang di desa. Wah mantap bener. Pertama, ini bahan dasar ketela. Jenis yang digunakan ada 3, ketela AC, ketela ungu, dan kadang ketela madu. Bahan baku ini didatangkan dari wilayah pegunungan seperti Magetan dan lereng Merapi yang terkenal dengan kualitas umbinya. Setiap minggu stok yang disiapkan bisa mencapai 1 ton, cukup untuk proses produksi selama 5 hari dengan rata-rata penggunaan 2 kintal per hari. Ubi yang datang akan disortir terlebih dahulu. Bagian yang busuk, rusak, atau terlalu tua akan dipisahkan. Menariknya, sisa potongan ini tidak dibuang, tapi diberikan kepada warga sekitar sebagai pakan ternak seperti bebek dan kambing. By the way, ubinya sudah dicuci bersih ya sebelum melakukan aksi ini. Usaha ini dimulai sekitar tahun 2022 saat mendapatkan pesanan dari keluarga di Jawa Timur. Kenapa memilih usaha ini? Karena awalnya ada pesanan yang terus bertambah dan peluangnya terlihat menjanjikan. Kebetulan sudah terlanjur nyebur, jadi tinggal difokusin aja guys. Nah, setelah banyak disortir, ketela dikupas lalu dipasah, dipotong tipis-tipis menggunakan alat khusus supaya hasil akhirnya nanti renyah maksimal saat digoreng. Jadi pemasaran awal itu promosi lewat Google dan WhatsApp, lalu pasang iklan dan mulai menjangkau pembeli partai besar maupun partai kecil. Dari situ mulai bertambah, dari mulut ke mulut semakin banyak yang suka. Sedikit cerita ya, awalnya hanya kirim 100 bal setiap 2 minggu ke satu langganan tetap. Sekarang saat rame bisa terjual sampai 400 bal dalam seminggu. Wah keren banget. Setelah dipasah tipis tadi, potongan ketela masih perlu dirajang lagi kecil-kecil hingga membentuk stik mungil. Alat perajang khusus buatan sendiri yang bisa membantu menghasilkan ukuran yang seragam dan rapi banget. Pas izin bertanya sama owner dengan nada yang lembut, hangat, dan sopan. Pernah diremehkan nggak? Kalau itu pasti ya pernah. Bilangnya gini, alah cuma dari ubi gitu di dalam kampung apa bisa berkembang katanya. Ditolak pembeli sering, sakit hati iya, tapi dari situ kita semakin kuat serta tidak mudah menyerah juga. Wah keren banget. Nah kemudian kita masuk proses penggorengan. Proses ini masih dilakukan secara tradisional menggunakan tungku kayu bakar sambil disiram cairan gula merah ya biar semakin nikmat pastinya. Gorengnya selama kisaran 20-25 menit sambil diaduk-aduk hingga merata berwarna keemasan. Oh ya, dulu yang ngerjain hanya bertiga, sekarang sudah punya belasan karyawan. Semuanya warga sekitar, ada ibu-ibu, janda juga yang ikut kerja supaya tetap punya penghasilan. Nah, di sisi lain mereka juga pasti punya anak, punya orang tua yang harus dihidupkan dari pekerjaan ini guys. Oke, sudah mateng ya, menghasilkan rasa manis, khas, dan tampilannya mengkilap menggoda banget. Dari hasil usaha ini alhamdulillah sudah bisa bantu kebutuhan keluarga dan yang paling penting bisa berbagi rezeki dengan orang sekitar. Kadang yang kerja dibayar dulu, prioritas meskipun uang sendiri belum dipegang. Wah mulia sekali ya guys. Selagi masih panas, gerubi manis ini dibentuk menjadi uliran atau
dindingan khas yang jadi ciri utamanya. Proses ini harus cepat dan kuat karena jika sudah dingin teksturnya akan mengeras dan sulit dibentuk. Kita cobain langsung, wah nikmat banget. Kuncinya bisa bertahan usaha sampai saat ini adalah jangan gampang nyerah, terus jaga kualitas, tetap amanah, dan jangan lupa sedekah pagi karena yakin rezeki itu bukan cuma buat kita tapi juga buat orang lain lewat tangan kita. Kalau yang ini lagi goreng ubi yang ungu ya, sama kok prosesnya, sama seperti yang sebelumnya. Walaupun usahanya sederhana di kampung, hanya grubi, tapi karena rasanya khas dan konsisten, pembeli tetap balik lagi. Itulah yang bikin produk ini dikirim sampai luar Jawa, bahkan jadi langganan tetap di Kalimantan. Wah keren banget. Lakunya berapa banyak dulu awalnya, Cak? Dulu awal itu aku bikin 150 tusuk. Langsung habis apa gimana? Udah habis jadi 2 hari dulu. Paling banyak mungkin rekor bisa mencapai berapa tusuk, Cak? Kalau dulu tuh paling rame itu sekitar 800 ya, awal-awal gitu. Awal-awal. Kalau sekarang itu 1000-an lah ya sekarang. Berapa? Mentok sekarang 7.000? Masya Allah. Kemarin tuh ada 7 gerobak itu sekitar 35.000 tusuk. Belum corona, sampai corona nih. Corona tuh kita tuh kemarin sampai mencapai 40.000 tusuk. Sempolnya pernah ngirim paling jauh kemana? Paling jauh ke Bali. Pernah ya? Pernah ke Bali. Kemarin ini belum 1 bulan ya. Aku mulai tahun 2017 itu aku bisa mengumrohkan itu usang sempol, dari sempol itu Kak, dari sempol itu. Alhamdulillah saya sudah bisa umroh sendiri kemarin tanggal 3 bulan 3 2023 kemarin. Dan juga saya kemarin udah bisa beli tanah, dan juga alhamdulillah saya bisa beli motor sendiri, bosku. Atau yang dimasak sayur-sayuran. Masak sayur-sayuran. Tuh, iya tuh itu Ojo mati sik to Kang, mati patak aku masuk angin. Leng celeng, aku masuk angin. Kok iso diwedeni nek mati ki piye to? Aku ki masuk angin, butuh aku dikeroki. Aku siapa? Di langkah yang pertama namanya dari bahasa bak namanya dari bahasa bak. Apa kamu membenciku? Sama, aku juga membencimu. Cuma bedanya aku diam tapi kamu berinsik. Musik.
Dulu waktu awal buka usaha, saya pikir yang penting dagangan laku, pembeli banyak, barang keluar tiap hari. Saya seneng banget rasanya usaha mulai jalan. Tapi ternyata itu belum cukup. Lama-lama saya mulai bingung sendiri. Uang masuk, tapi kok pas akhir bulan kayak nggak ada sisa. Stok ada yang habis, ada yang tinggal sedikit. Terus saya mikir, ini udah laku segini, tapi kok nggak pernah untung. Ternyata masalahnya bukan di jualannya. Nggak ada catatan berapa barang yang keluar, berapa modal, berapa uang yang masuk. Semua masih ngira-ngira. Dan itu bahaya banget. Karena kalau terus-terusan usaha bisa jalan tapi nggak pernah berkembang. Sampai akhirnya saya coba pakai aplikasi kasir pintar. Awalnya saya kira ribet, tapi ternyata simple. Barang tinggal diinput, transaksi langsung terekam. Saya bisa cek stok dan laporan penjualan dari HP. Sekarang saya bisa pantau laporan setiap hari, dan itu bikin saya lebih tenang. Buat teman-teman, jangan nunggu usaha besar dulu buat mulai rapi. Mulai rapi dari sekarang biar usahanya bisa bertumbuh. Mbak, gue kan habis tinggal bukber sama nyokap gue ke luar negeri Mbak ya. Jadi gue mau ngajakin lo bukber gitu loh Mbak. Gimana Mbak? Enggak, saya Kristen gak agama. Oh, loh, serius Kristen? Iya. Ya udah Mbaknya nemenin aku aja gak apa-apa. Gimana? Boleh. Sama temen aku ya tapi ya? Iya Mbak. Istriku mau salat Bu. Berapa tuh? Loh, udah, aku bayarin Mbak. Loh iya, istri dua akur Pak. Loh Mbaknya iya nggak? Ambil juga Mbak? Jadi sana aja. Loh, ambil lagi nggak apa-apa? Yakin? Iya, yakin. Walah, dulang-dulangan dah. Iya. Yang tua mana, yang muda mana? Ini yang umur 19,5. Yang ini 17 pas. Doain Bu ya, langsung Bu ya. Ayo. Ayo lagi. Lagi kakak sukanya apa? Loh, apa aja Mbak? Loh kan kamu yang buka loh. Nanti aja deh, yang penting nyenengin kamu dulu deh. Oh gitu. Ini nggak sih? Mau beli itu? Istek aja ya, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Ayo apa lagi? Oke, minum aja ya, minum. Makasih Bu. Ayo kemana lagi? Oh iya, belum bayar Bu. Nasi Pak. Bu. Saya ketemu yang seru. Kok tiba-tiba banget ya Bu? Kaget Bu, kita Bu. Kaget kenapa? Dikintilin orang. Kamu gak mau nasi juga? Enggak, aku mau nasi. Yakin? Kamu? Oke, ada kita mau kemana? Saya makan ini nggak sih? Cari tempat. Cari tempat. Ini menyusahkan. Iya. Mantap. Oke, aman. Loh. Istri, tolong istri. Istri 1 2. Tolong istri 1 2. Taruh di A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Terima kasih para senior, master dan sesepuh telah berkunjung. Silakan subscribe, like, komen dan share. Tinggalkan jejak Anda. Minimal, komenlah.